Shalom untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang jangan biarkan iri hati menggerogotimu. Sikap iri hati bisa menggerogoti siapapun. Iri hati hanya terjadi jika kita sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Oleh karena itu, Tuhan ingatkan kita untuk tidak memelihara iri hati. 1 Korintus 3 ayat 5-9 berkata, "Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang bangunan Allah." Kita semua hari ini diingatkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus agar tidak memelihara iri hati. Pada saat itu pelayanan Apolos dibandingkan dengan pelayanan Paulus, sehingga terjadi perpecahan antara orang percaya. Oleh karena itu, Paulus pun mengingatkan bahwa yang pertama, setiap orang mempunyai karunia yang berbeda namun saling melengkapi. Yang kedua, tujuan dari karunia itu ada, yaitu agar Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan. Pada bagian yang pertama, kita bisa melihat bahwa Paulus menyatakan, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dalam pernyataan ini, Paulus tidak mengatakan dialah yang lebih hebat dari Apolos, ataupun sebaliknya. Tapi Paulus mengatakan mereka berdua adalah sama-sama pelayan Tuhan, yang dipakai Tuhan sesuai dengan karunia dan waktu yang telah Tuhan anugerahkan. Mereka berdua saling melengkapi di dalam pelayanan Tuhan. Kita semua pun sama. Kita yang ada pada zaman akhir ini punya karunia dan waktu yang telah dianugerahkan kepada kita. Kita tidak perlu membandingkan pelayanan, pekerjaan, atau apapun dengan orang lain yang hanya akan menimbulkan iri hati dan bisa menimbulkan kebencian. Melalui pernyataan Paulus ini, Tuhan mau ingatkan kita bahwa kita harus punya kerendahan hati untuk melihat bahwa setiap orang punya karunia yang mulia yang telah Tuhan anugerahkan untuk kita kembangkan. Sehingga kita bisa melihat seperti yang Paulus lihat, yaitu pada bagian yang kedua, tujuan dari karunia itu ada agar Tuhanlah yang dipuji dan disembah sebagai pribadi yang telah menganugerahkan kita karunia yang indah. Paulus menuliskan, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan." Karena itu yang paling penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Dari bagian ini, kita benar-benar bisa melihat bahwa yang terpenting itu adalah bagaimana kita mengupayakan karunia itu dengan baik. Dan Tuhanlah yang akan memberikan kita pertumbuhan. Tuhanlah yang akan memberi upah sesuai dengan karunia yang ada. Masing-masing dari kita dipercayakan suatu masa dan kesempatan yang unik untuk melakukan pekerjaan Allah melalui karunia yang telah dianugerahkannya kepada kita. Oleh karena itu, tugas kita adalah mengerjakan semuanya dengan tulus dan penuh ucapan syukur, agar nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan baik dalam pelayanan, pekerjaan, dan semua yang telah Tuhan anugerahkan pada kita. Ingatlah bahwa kita semua orang percaya, kita semua orang-orang Kristen adalah kawan sekerja Allah. Arahkanlah mata dan hati kita kepada Tuhan, agar kita terhindar dari iri hati dan selalu dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.